pujian, Tuhan memberiku kegirangan. Kita salam-salam. Ini minggu pertama dari bulan pertama, bulan baru kita bertemu di tempat ini. Kita salam-salaman dulu satu sama yang lain karena di dalam Tuhan itu ada kasih. Amin. Kita angkat pujian yang mengatakan Tuhan memberiku kegirangan. Kita semua di tempat ini. Saya undang Pak Gembala untuk menyalakan menorah. Cik. Yes.
Kita akan dengar panggilan sahabat yang terambil dari kitab Yesaya 58 ayat yang ke-13. Jika karena sabat engkau membangkang, jika karena sabat engkau membuat kakimu berbalik dari melakukan kesenanganmu pada hari kudusku, dan engkau menyebut sabat sebagai kenikmatan yang kudus bagi Bapa Yahweh yang dimuliakan, dan engkau sungguh-sungguh memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, dengan tidak mencari kesenanganmu sendiri, bahkan membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Bapa Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Bapa Yahweh telah berfirman. Amin. Kados, kados, kados Abi Yahweh sebab melakukan askifuru. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, dimuliakanlah Engkau Tuhanku. Haleluya. Tuhan, kami datang memenuhi undangan-Mu ya Bapa. Kami datang Tuhan memenuhi panggilan sahabat-Mu ya Bapa yang Maha Mulia. Terima kasih ya Tuhan, 6 hari kerja Tuhan kami telah lalui bersama dengan Tuhan. Bapa, banyak hal yang telah kami lakukan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepadamu. Dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama, perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama, kelemahan, kelalaian, kealpaan, ketidakmengertian kami. Bapa, aku mohon belas kasihan-Mu, ampunan-Mu Tuhan. Ampuni hamba-Mu, ampuni seluruh jemaat GBL Haleluya. Bapa, kami berdiri memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kuduskan kami dengan dabar-Mu, kuduskan kami dengan darah anak domba Paskah, darah Yesus HaMasiah. Tuhan, janganlah terhambat berkat-berkat-Mu Tuhan. Janganlah terhambat pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan. Janganlah terhalang rancangan yang mulia atas hidup kami, atas keturunan kami, anak cucu kami. Terima kasih Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang ajaib.
Barwata Yahweh Elohim melek olam, Masih kisah bimitzvotav Uvalam Yeshua HaMashiach. Galelu la Yahweh Deonerome Masmayedas. Amin. Amarangit Yahweh Bikol Itamite Hiladi Baby. Amin. Esrimim Yahweh Ozei Zamim Fiaret. Amin. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Bertabiskan ibadah Syabat Raya demi namamu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh yang mulia. Bizem Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Glory, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihanlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3-17. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air, atau yang ada di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan satu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Yahweh mengudus Sabat, kuduskan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya undang para kalian untuk maju ke depan. Pembacaan Halel yang terambil di dalam kitab Mazmur 73 ayat 21-28, demikianlah firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi.
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Bapa Yahweh selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Bapa Yahweh. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Bapa Yahweh Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Pembacaan Torah terambil dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Peraturan persembahan bakaran. Dan Yahweh memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari kemah pertemuan dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan engkau harus berkata kepada mereka, ketika seseorang dari antaramu mempersembahkan kepada Yahweh suatu persembahan dari hewan, haruslah kamu mempersembahkan persembahanmu itu dari kawanan lembu atau dari kawanan domba. Apabila persembahannya berupa persembahan bakaran dari kawanan lembu, haruslah dia mempersembahkan seekor jantan yang sempurna. Haruslah dia membawanya ke dekat pintu masuk kemah pertemuan, agar berkenan di hadapan Yahweh. Dan dia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahan bakaran itu. Maka hal itu akan diterima baginya sebagai pendamaian atasnya. Lalu ia harus menyembelih anak lembu itu di hadapan Yahweh. Dan anak-anak Harun, para imam itu, harus membawa darahnya dan memercikan darah itu di dekat mezbah itu sekelilingnya, yang ada di pintu kemah pertemuan itu. Dan dia harus menguliti persembahan bakaran itu dan harus motongnya menurut bagian-bagiannya. Dan anak-anak imam Harun harus menyalakan api di atas mezbah dan menyusun kayu-kayu di atas api itu. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus menata potongan-potongannya beserta kepalanya dan lemaknya di atas kayu-kayu yang ada di atas api yang ada pada mezbah itu. Dan dia harus mencuci isi perut dan kakinya dengan air. Dan imam harus membakar seluruhnya pada mezbah itu sebagai persembahan bakaran. Suatu persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Dan apabila persembahannya dari kawanan domba, dari domba-domba atau kambing-kambing, harusnya dia mempersembahkan seekor jantan yang sempurna sebagai persembahan bakaran. Dan dia harus menyembelihnya pada pinggang sebelah utara mezbah itu di hadapan Yahweh. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus memercikkan darahnya pada mezbah itu sekelilingnya. Dan dia harus memotong-motong menurut bagian-bagiannya berserta kepalanya dan lemaknya. Dan imam itu harus menyusunnya di atas kayu-kayu yang ada di atas api yang ada pada mezbah itu. Dan dia harus mencuci isi perut dan kakinya dengan air. Dan imam itu harus membawa seluruhnya dan membakarnya di dekat mezbah itu. Itulah persembahan bakaran, suatu persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Dan apabila persembahan bagi Yahweh berupa persembahan bakaran dari burung, maka dia harus mempersembahkan persembahannya itu dari burung-burung tekukur atau dari anak-anak burung merpati. Dan imam itu harus membawanya ke dekat mezbah, dan dia harus memelintir kepalanya dan harus membakarnya pada mezbah itu. Darahnya harus dialirkan pada dinding mezbah itu, dan dia harus memisahkan tembolok bersama bulunya, lalu membuangnya ke tempat abu di sisi sebelah timur mezbah itu. Dan dia harus mencabiknya di antara sayapnya dengan tidak membuatnya terpisah. Lalu imam itu harus membakarnya di atas kayu-kayu yang ada di atas api yang ada pada mezbah itu. Itulah persembahan bakaran, suatu persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Amin. Pembacaan Haftarah
1 Raja-Raja 7 ayat 40 sampai 50. Dan Hiram membuat juga bejana-bejana Sodok dan Bokor. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang ia kerjakan bagi Raja Salomo. Bagi bait Bapa Yahwe, yakni 2 pilar dan 2 mangkuk penyangga yang terdapat pada puncak pilar itu, dan 2 kisi-kisi menutup kedua mangkuk penyangga yang terdapat pada pucuk pilar itu, dan ke-400 buah delima untuk 2 kisi-kisi, 2 deret buah delima pada setiap kisi-kisi, untuk menutup kedua mangkuk penyangga yang di atas pilar itu. Dan 10 landasan serta 10 bejana yang ada di atas landasan itu. Dan 1 laut serta ke-12 lembu yang di bawah laut itu. Dan kuali-kuali, sodok-sodok dan bejana-bejana. Segala perlengkapan yang Hiram membuatnya bagi Raja Salomo untuk bait Bapa Yahwe itu terbuat dari tembaga yang dipoles. Raja menuang semuanya itu di dataran Yordan, di dalam tanah liat, di daerah antara Sukot dan Sartan. Dan Salomo membiarkan segala perlengkapan tidak ditimbang karena jumlahnya yang sangat banyak. Berat tembaga itu tidak terhitung, dan Salomo membuat segala perkakas yang berada di bait Bapa Yahwe, yakni mezbah emas dan meja emas yang tempat menaruh roti sajian, dan kaki pelita dari emas murni, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri di depan ruang kudus, dan kembang-kembangnya, lampu-lampunya dan sepit-sepitnya dari emas, dan bejana-bejana, alat pemadam, pelita, bokor-bokor, sodok-sodok dan tempat pembakaran ukupan dari emas murni, dan engsel-engsel untuk pintu-pintu bagian dalam bait itu, untuk tempat maha kudus, untuk pintu-pintu ruang kudus bait itu adalah dari emas. Amin. Pembacaan Brit Kadasa dari Ibrani 13 ayat 10 sampai 15. Demikian. Kita mempunyai sebuah mezbah yang daripadanya mereka yang melayani di tabernakel tidak mempunyai hak untuk makan. Sebab mengenai binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke ruang kudus oleh imam besar sehubungan dengan dosa, mengenai binatang-binatang ini, tubuhnya dibakar di luar perkemahan. Karena itu, Yesua pun telah menderita di luar pintu gerbang, supaya dia dapat menguduskan umat melalui darahnya sendiri. Sebab itu, marilah kita pergi kepadanya keluar perkemahan, untuk menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai kota untuk tinggal tetap, melainkan kita sedang mencari kota yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan korban pujian kepada Elohim, yaitu buah bibir yang mengakui namanya. Amin. Kudus, kudus, Yahweh, sebab belokas kibodo. Berberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, melalui para ahlimu Tuhan yang mazmur kantoramu, pengajar yang sempurna. Berberkatilah hamba-Mu secara pribadi, keluarganya, orang yang dikasihi, orang yang mengasihinya. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, izinkanlah Tuhan hamba-Mu melihat pertolongan-Mu yang ajaib. Bapa, biarlah penyertaan Roh-Mu yang kudus dan para serapi malaikat menyertai hamba-Mu. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, Bismillah Yesua Masih Adon, Kudus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah kita. Saya undang semua jemaat mempersiapkan hati. Kita undang Bapa hari ini untuk menjamah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkaulah Bapa Yahweh yang setia itu. Yes Tuhan. Bapa, Engkau luar biasa bagi kami. Ya Tuhan. Mazmur Daud berkata bahwa sebab Bapa Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidup, yang berkenan kepadanya. Tuhan, kami akan masuk ke dalam bait kudus-Mu. Ya, izinkan kami mendengar, izinkan kami melihat, izinkan kami merasakan bahwa Bapa Yahweh itu hidup di tempat ini. Haleluya. Gloria salam Tuhan lama yang hebat itu, lama yang baik. Masuk ke ruang kudus-Mu. Haleluya. Kita angkat pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Masuk ruang Maha banyak
Tuhan, terima kasih. Engkaulah Bapa Yahweh yang layak ditinggikan di tempat ini. Namamu tinggi, namamu hebat. Raja Daud berkata, apabila orang itu jatuh sampai tidak pernah tergeletak, masih ada tangan Tuhan yang terus menopang kami, Tuhan. Haleluya. Namamu sajalah yang layak ditinggikan di tempat ini. Kita katakan pujian, sebab layak terima pujian. Terima
Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Nama-Mu sajalah yang layak ditinggikan di tempat ini. Engkaulah Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi itu. Tuhan yang membuat keajaiban. Kami percaya hari ini ada nama yang sehebat nama-Mu. Tiada Tuhan yang sehebat Engkau. Engkaulah Yahweh Raja di atas segala raja, yang layak terima pujian kami hari ini. Biarlah hari ini Bapa, pujian kami, nyembah kami naik berbau harum di hadapan-Mu. Haleluya Tuhan. Bapa, inilah pujian kami. Inilah ungkapan syukur hati kami Tuhan. Kami semua kepala tangan-Mu. Kami percaya kami datang tidak sebagaimana kami datang. Kami datang membawa janji Tuhan. Kami pulang membawa janji kemenangan yang besar itu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau buka ibadah sabat kami hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ada sukacita, amin? Wow. Saya percaya bahwa apa yang saya dan saudara lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saya terus pegang janji Tuhan. Firman Tuhan itu terus berkata seperti ini. Saya teringat perkataan Raja Daud, ketika Torah itu ada di dalam hati saya dan saudara, langkah-langkah hidup saya dan saudara tidak pernah tergelincir. Amin. Ketika Torah Bapa itu ada di dalam hidup saya dan saudara itu, saudara mau tahu? Lebih daripada pemenang. Ketika Torah itu ada di dalam hati saudara, hidup saudara itu lebih dari pemenang. Amin. Siap memuji Tuhan? Saya jemput semua jangan kita berdiri. Kita percaya. Coba saudara katakan samping kiri kanan saudara, saudara lebih daripada pemenang. Sekali lagi, saudara lebih daripada pemenang. Sekali lagi, saudara lebih daripada pemenang. Amin. Kita angkat pujian. Kita lebih dari pemenang. Yes. Ya. Pemenang dalam segala perkara, dikalahkan oleh kuasa darahnya. Siapa dapat melawan? Saya lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Bapa di pihak kita, siapa dapat melawan? Saya lebih. Sama-sama. Haleluya. Raja segala raja. Haleluya. Saya lebih. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Siapa dapat melawan?
Saudara percaya bahwa ketika Bapak Yahweh di pihak saya dan saudara lebih dari pemenang? Ingat saudara, kata pujian ini membuat hidup saya dan saudara itu lebih dari pemenang. Kalau saudara yakin bahwa pujian ini membuat saudara lebih dari pemenang, hari ini buktikan semangat saudara, amin. Sekali lagi, ya, lebih dari pemenang. Ya, dari pemenang dalam segala perkara, dan dikalahkan oleh kuasa darahnya. Di pihak kita siapa dapat tentang nama Bapak. Amin. Saya mau bilang kepada saudara, ketika saya dan saudara di dalam kehimpitan masalah, ketika kita berteriak nama, di saat itulah masalah itu selesai. Amin. Kita katakan pujian firman-Mu Tuhan. Terbang bersama Bapak. Yes. Ya. Firman-Mu Tuhan depan kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun tiap hari. Ku menantikan Beri kekuatan. Sekali lagi firman-Mu Tuhan. Yes. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun tiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan. kita terbang. Yes. Ini awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita terbang, Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan. amin. Saudara percaya Torah Bapak Yahweh itu akan membuat saya dan saudara terbang?
Firman Tuhan berkata bahwa saya dan saudara naik dengan kendaraan berkemenangan. Seperti ketika Elia mengalami satu tanda ajaib bersama Bapa Yahweh. Dia naik dengan kereta kemenangan itu. Saya dan saudara pun hari ini sama. Amin. Kita masih mau memuji Tuhan? Kita angkat pujian yang diharapkan. Yes. Hari ini dasar kita adalah Torah. Amin. Dasar iman kita adalah Torah Yahweh. Dasar kekuatan saya dan saudara. Yang kuharapkan, yes, dari segala yang kulihat, Tuhan berikanku kekuatan, yes, melakukan segala yang hebat bersama Roh. Ku pasti apa? Sama-sama. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati. Ini lagi kita katakan ini. Dasar dari yang kuharapkan. Amin. Yang aku lihat. Iman apa? Melakukan perkara yang hebat. Nama siapa? Bersama Roh. Yes, amin. Ku pasti menang. Sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan genap hati, Raja Agung. Sama-sama tinggi, yes, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya, amin. Saudara percaya bahwa hari ini saya dan saudara mengalami kebebasan? Nama siapa yang layak ditinggikan? Sekali lagi, nama siapa yang layak ditinggikan? Katakan rapnya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Haleluya. Sekali lagi. Tinggi. Yes. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, senang dengan senang hati, Raja keagungan. Kita akan pujian ini, dasar dari yang kuharapkan. Dasar dari yang kuharapkan. Amin. Dari segala
melakukan perkara yang hebat. Bersama Bapa Yahweh, bersama Rohmu. kita pasti sekali lagi bersama Rohmu. Bersama Roh. Sekali lagi bersama siapa? Yes. Tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Amin. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Keagungan. Amin. Yes. Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saya percaya apa yang disampaikan pujian ini. Ketika saya dan saudara berjalan bersama Bapa Yahweh, saya dan saudara akan melakukan perkara yang besar. Perkara yang besar itu ketika banyak orang tahu bahwa Bapa Yahweh itu hebat. Bapa Yahweh itu dahsyat. Puji Tuhan. Saya undang semua anak sekolah sahabat untuk maju ke depan. Mohon maaf sebentar karena alat musik kami putus satu tali, jadi kami akan ganti alat musik dulu. Kita angkat pujian Horua Eloha. Sekali lagi, Horua Eloha. Saya undang Pak Gembala untuk memberkati anak sekolah sahabat. Tuhan, anak sekolah sahabat dibawa oleh kedua orang tua mereka, orang tua yang mengasihi Engkau, orang tua yang bergantung bersandar kepadamu, orang tua yang menanti-nantikan pertolongan daripadamu Bapa.
Bapak Yahweh, biarlah Engkau berkenan Tuhan, memberkati anak-anak sekalian sahabat ini Tuhan. Bapa, meteraikan namamu pada minyak urapan ini Tuhan. Termeterailah namamu Tuhan. Biarlah namamu ada pada dahi kami dan keturunan kami. Bapa, Engkau memberkati anak-anak sekalian sahabat ini. Bapa, berkati masa depan mereka. Bapa Yahweh, hamba berdoa kepadamu di pagi sahabat yang mulia ini Tuhan. Untuk generasi penerus, generasi pemenang, anak sekalian sahabat yang Engkau akan berkati Bapa. Engkau sendiri akan menjamah mereka. Terimalah hai putra-putra Sion berkat dari Bapa Yahweh. Yesimka Yahweh ke Efraim, weki Manasye. Terimalah berkat hai putri-putri Sion. Yesimak Yahweh ke Sarari Yarahel, welea. Bapa, terima kasih Tuhan. Jamalah mereka satu persatu Tuhan. Alirkan berkat-Mu Tuhan untuk masa depan mereka. Engkau yang akan menjamin masa depan mereka sebab nama-Mu dahsyat atas hidup mereka. Termeterailah nama-Mu Bapa Yahweh yang mulia. Hamba akan lakukan perintah-Mu. Haleluya. Kita terus tetap angkat pujian ini. Ananu mas pilih Rua Eloha Umale Nafsi Ate otanu kelani Rabekan Rapesi Ananu baru kabar baru kabar welcome spirit of welcome spirit of welcome spirit of Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam kebenaran. Kita mempersiapkan